kalian busuk. Betul. Hidup Ojol. Hidup. Saya warga Jakarta, saya sama Dewa Sukardi. Mana Ahmad? Kami semua kecewa semua yang demo di Semua. sini nggak ada. Rekan-rekan saya, Ojol kecewa. Ojol dan yang lainnya kecewa. Belum selesai kok. Belum selesai katanya sampai selesai, sampai mati, sampai selesai itu undang-undangnya. Mana nyanyinya botok? Orang Pati. Jangan lambat bacotnya doang, berani. Main-main kamu, main-main kamu sama orang Jakarta. Dari sakit orang. Kita bela-belain, lindungin Anda, tapi di situ bahasanya begitu membelakin kita semua. Mana naik semua tangan? Kami tidak minta dibalas. Apa gitu nyari pamor? Tapi kami hanya minta, kalian gak ada yang bilang terima kasih. Kita nggak minta. Kami nolong tanpa pembawa. Panti katanya orang sepele, tapi ketika diundang masuk ke dalam, keluar melempem. Ya betul. Di Jawa Tengah bisa menduduki gedung DPRD, tapi kenapa di sini melempem? Jadi katanya ada konspirasi apa lagi yang kalian lakukan? Ada apa? Ada apa? Ini ada sengkuni di dalam rakyat. Artinya abang menyimpulkan bahwa ditunggangi ya aksi ini ya? Nggak ada bang. Nggak ada ditunggangi. Nggak ada. Mana ditunggangin nggak ada. Air kita beli sendiri. Cuma kami kecewa saja, hasilnya tidak dipublikasikan secara transparansi, secara terbuka untuk kami semua. Tidaknya tertutup. satu orang kesini lah dari pihak DPR. Saya cuma minta bang, ya orang DPR yang katanya mewakili rakyat, bukan orasi depan kita. Ya, Pengen tahu, kalau nggak perlu presiden, masa presiden kalah jabatannya sama DPR? Goblok. Kayaknya ada yang kepanasan nih, kok demonya cepet banget selesai, kok nggak ada bentrok-bentrokan, malah aparat udah berhasil nangkep kelompok yang bawa sajam dan rawan ditunggangi. Kenapa kita harus bingung dan nyinyir ketika ngelihat sebuah aksi demo itu cepet selesai, nggak sampai maghrib, nggak sampai tengah malam gitu kan, yang dimana batasnya itu ya sebenarnya jam 6 sore. Dan kenapa harus nyinyir? Aksi damai nuntut pengesahan RUU perampasan aset di gedung DPR udah beres dan langsung tembus negosiasi teman-teman. Ya walaupun pimpinannya Bu Puan gak hadir gitu ya, tapi hasilnya konkret teman-teman. Pimpinan DPR udah neken surat pernyataan resmi, isinya cukup tegas menurut gua. Pejabat terkait sepakat bakal mundur dari jabatan kalau sampai batas akhir 15 Desember 2026 itu undang-undangnya ini nggak segera disahin, karena target utamanya kan jelas, yaitu tembus di atas kertas. Dan wajar kalau masa ini langsung milih bubar dan pulang dengan tertib. Anehnya nih ya, justru ya bermunculan tuh tanggapan miring, ada tuduhan katanya aksi ini bayaran lah dan ditunggangi cuma gara-gara demonya cepat selesai. Nggak ada kerusuhan dan nggak ada fasilitas yang hancur, itu bagus. Dan kenapa harus dipertanyakan? Tolak ukur unjuk rasa sukses itu diterimanya tuntutan, bukan adu kuat atau bentrok aparat dengan sipil, apalagi bertahan sampai tengah malam atau gas air mata. Ini aneh teman-teman. Tugas selanjutnya tinggal kita kawal dan fokus untuk komitmen tertulis di 15 Desember 2026. Terbongkar 3 pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset gagal disahkan sesuai kesepakatan. Mereka adalah Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, Wakil Ketua DPR RI, dan Saan Mustafa, Wakil Ketua DPR RI. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Ketiganya menyatakan siap mengundurkan diri apabila DPR tidak berhasil menuntaskan pengesahan RUU perampasan aset sesuai batas waktu yang disepakati. Terbongkar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendesak pimpinan DPR RI bertanggung jawab jika RUU perampasan aset tidak segera disahkan. Dalam audiensi dengan pimpinan DPR pada Kamis, 27 Agustus 2026, AMPB meminta kepastian waktu pengesahan. Pimpinan DPR berkomitmen RUU tersebut diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026. AMPB menegaskan, jika batas waktu tersebut tidak terrealisasi, pimpinan DPR diminta mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Terbongkar Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh pengesahan RUU perampasan aset. Pemerintah menegaskan komitmen telah disampaikan Presiden berulang kali sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Kepala Bakomeri Muhammad Kodari menyebut dukungan Presiden sejalan dengan tuntutan masyarakat. Namun, karena RUU perampasan aset merupakan inisiatif DPR, proses pembahasan hingga pengesahannya kini berada di tangan DPR RI. Terbongkar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi di depan gedung DPR dan MPR mendesak RUU perampasan aset segera disahkan. Mereka membawa tuntutan tegas, mulai dari percepatan pengesahan RUU perampasan aset, penerapan hukuman mati bagi koruptor, hingga meminta DPR memberikan komitmen tertulis untuk segera mengesahkan RUU tersebut.
AMPB juga mendesak agar dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat Pemkab Pati segera dituntaskan. Aksi ini bentuk desakan masyarakat agar pemberantasan korupsi dan penegakan hukum semakin tegas. Terbongkar sosok Mas Botok ternyata bernama Supriyono, aktivis sekaligus koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Namanya viral setelah memimpin warga Pati datang ke gedung DPR RI untuk mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman berat bagi koruptor. Mas Botok kembali menjadi sorotan setelah mengaku rekeningnya berisi sekitar 80,9 juta dibatasi. Dana tersebut disebut berasal dari tabungan pribadi dan donasi untuk kebutuhan masa aksi. Polisi menjelaskan, rekening itu bukan disita atau diblokir permanen, melainkan transaksi ditunda sementara untuk pemeriksaan aliran dana. Situasi kembali memanas setelah video Mas Botok berada di mobil polisi viral dan disangka ditangkap. Namun pihak kepolisian dan AMPB menyebut kejadian tersebut sebagai kesalahpahaman terkait pengurusan administrasi aksi. Woi, Andreas Andi. Kalau bohong awas loh, 15 Desember. Tepatin janji ya. Kita harus Janji. mengaksikan hari ini. Tepatin janji 15 Desember. Hargai rakyat Pati. Terima kasih. Assalamualaikum. Paling lambat pada bulan Desember, tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya, dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Alhamdulillah hasil ini audiensi dengan di DPR RI di pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR. Terima kasih. Cukup. Himbauan besok ya, kami tentunya berharap mereka atau masyarakat yang menggunakan media sosial dapat menggunakan media sosial dengan baik, bertanggung jawab, gitu ya, tidak melakukan ujaran kebencian ataupun memprovokasi. Itu sih yang kita harapkan, sehingga besok kegiatan yang akan diadakan itu bisa berjalan dengan baik, tidak hanya di ruang fisik tetapi juga di ruang digital kita. Itu ya. Terima kasih. Kenapa ngotot minta RUU perampasan aset buru-buru disahin malah justru berpotensi jadi bumerang buat rakyat kecil? Berantas korupsi itu hak mutlak. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun berjanji untuk benar-benar berantas koruptor sampai ke akar. Tapi ngedorong aturan disahin tanpa pernah baca isi draft terbarunya sama sekali itu bahaya. Gini ya, kalau aturan perampasan aset ini lolos tanpa pakem transparan, gampang banget tuh melabeli orang sebagai koruptor. Dan hukum bisa berpotensi dipakai buat tebang pilih tanpa butuh pembuktian kuat, teman-teman. Tanpa perbaikan sistem, aturan ini cuma jadi senjata buta yang gampang banget malah jadi salah sasaran. Kita wajib jeli juga ya dan kawal ketat substansi draftnya, biar hukum juga nggak malah jadi senjata makan tuan. Menurut kalian gimana? Share pendapat, terus komen, tetap kita kawal RUU perampasan aset. Kenapa tiap ada demo besar selalu aja ada pihak yang ketangkep bawa sajam? 65 orang diamanin Polda Metro Jaya di area gedung DPR, teman-teman. Kelihatan jelas tuh ada parang, ada sajam, sampai airsoft gun. Terus buat apa bawa barang seberbahaya ini kalau niatnya itu memang awal murninya buat demo, menyuarakan keresahan, nuntut RUU perampasan aset. Kelihatan banget kan kelompok ini tuh bukan barisan masyarakat yang mau nyampein pendapat secara damai. Jelas ini sebuah indikasi kuat soal masuknya penunggang gelap pakai
pola lama. Sengaja nyusup bawa sajam, bikin kerusuhan pecah, terus mancing tuh aparat buat bertindak represif. Terus ya nyari korban buat dijadiin pemicu eskalasi kemarahan publik secara luas. Sekarang puluhan orang ini lagi diperiksa nih buat bongkar dalang aslinya itu siapa. Jangan gampang kepancing narasi provokatif di media sosial juga ya. Pantau terus fakta aslinya di lapangan teman-teman. Kita kalau ke depannya, share pendapat kalian, drop komen. Kenapa janji pimpinan DPR soal RUU perampasan aset ini justru jadi momentum paling pas buat berantas korupsi secara total? Pimpinan DPR baru aja nih neken kesepakatan penting buat menyelesaikan RUU perampasan aset maksimal 15 Desember 2026 ini. Langkah ini tentu bukan sekedar janji di atas kertas teman-teman, tapi wujud nyata komitmen legislatif kita yang perlu diapresiasi juga, di mana kesediaan buat nambahin klausul mundur dari jabatan dan dari keanggotaan dewan kalau target meleset. Dan ini tentu ya nunjukin keseriusan tingkat tinggi dari mereka juga buat ngedrain aspirasi masyarakat. Dan yang paling penting jangan sampai ada pasal karet teman-teman. Kalau kita bicara situasi ini ya tentu aja bener-bener sejalan sama visi pemerintah kita Prabowo Subianto yang udah tegas dan fokus tuh buat nyikat habis praktik korupsi sampai ke akar-akarnya. Tinggal instrumennya aja nih RUU perampasan aset ini teman-teman. Dokumen udah ditekan resmi dan ini tentu membuka babak baru penegak hukum kita. Poinnya ya, fokus sekarang kita itu bukan lagi soal adu argumen atau saling curiga, tapi ngasih dukungan penuh nih buat siapapun yang mendukung RUU perampasan aset ini. Dan yang paling penting lagi-lagi teman-teman, jangan sampai kita miss, jangan sampai kita nggak baca draftnya, dan yang penting kawal untuk tidak ada pasal karet ke depannya.